Halo Mas Bro dan Mbak Sis, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita akan melakukan review atau mengulas smartphone dari Motorola yaitu Moto E3 Power. Di bagian depan kita melihat ada dua buah speaker yang mana ini speakernya biasanya tuh letaknya ada di belakang ya. Dan juga kita akan menemukan sebuah sensor kamera. Untuk layarnya sendiri seluas 5 inci dengan resolusi SD yang anti percikan air. Anti percikan air ya ini ya, bukan anti air. Jadi jangan dibuat nyelem. Untuk bagian belakangnya sendiri bisa dilepas ya. Jadi Motorola Moto E3 Power ini didesain untuk bisa dilepas cover belakangnya. Yang mana cover belakang ini dibalut dengan bahan plastik kayak karet-karet gitu, nggak begitu licin tapi digenggam itu mantep. Dan untungnya juga kita bisa melepas baterainya yang sebesar 3500 mAh ini ya. Jadi kita bisa menggantinya bila sewaktu-waktu ini sudah hamil. Selain itu juga pada bagian belakang ini kita akan mendapati sebuah slot micro SD beserta dua buah slot SIM. Yang mana dua buah slot SIM ini berukuran normal dan telah mendukung jaringan 4G LTE di Indonesia. Untuk bagian framenya sendiri Motorola Moto E3 Power ini berbahan metal ya. Jadi sudah seperti smartphone saat ini yang ada di pasaran, dimana itu bahan metal terutama pada bagian rangkanya itu udah menjadi hal yang utama, udah hal umum, jadi udah biasa ini. Untuk navigasinya, smartphone ini tidak mengandalkan tombol kapasitif atau tombol fisik ya. Jadi Motorola ini mendesain tombol kapasitifnya menjadi satu dengan layar. Jadi kita bisa mengaksesnya atau melihatnya jika menyalakan layar smartphone. Desain antarmukanya sendiri mengusung dari Google Android 6.0 Marshmallow yang mana tidak mengalami banyak perubahan sama sekali. Bahkan Motorola Moto E3 Power ini tidak dibekali dengan bloatware yang banyak. Bloatware itu cuman bawaan dari Google ya, kayak Google Calendar, Google Play. Jadi nggak banyak bloatware seperti smartphone yang ada di pasaran. Yang jelas kalau nggak ada bloatware gini bisa dipastikan sisa ruang dari memori internalnya tuh cukup lega. Enak tuh, bisa buat nyimpen banyak game, foto, video ini ya. Dibekali dengan kamera belakang 8 megapiksel dan kamera 5 megapiksel, Motorola Moto E3 Power ini difasilitasi dengan aplikasi kamera bawaan dari Google. Sayangnya untuk mode-modenya tuh nggak cukup banyak, hanya ada panorama dan efek-efek saja. Jadi bisa dikatakan minim sekali. Selain itu juga ada fitur SDR serta bisa merekam video hingga resolusi SD. Untuk kualitas fotonya sendiri bisa dikatakan oke lah. Untuk di luar ruangan itu kami tidak mendapati kendala apapun. Untuk fokusnya itu juga cepat, nggak lambat. Pada saat pengambilan foto di dalam ruangan ini nampak sedikit gelap. Sayangnya pada saat kita mengambil foto di malam hari, noise-nya itu nampak, sangat jelas nampak. Tapi overall oke sih. Bicara soal performa, smartphone ini disokong oleh chipset dari MediaTek MT6735P yang udah kuat core. Selain itu juga ada RAM sebesar 2GB dan pengolah grafis dari GPU Mali T720. Dengan spesifikasi yang bisa dibilang cukup, apalagi menggunakan Google Android Stock, gak ada bloatware-nya, smartphone ini terasa enteng. Bahkan sisa RAM-nya itu hanya 1,2 GB. Jadi cuma makan ya 40%-nya doang ya nih. 40%, 50% nggak ada malahan. Di RAM-nya itu masih sisa banyak, 1,2. Untuk bermain game, smartphone ini nampaknya cukup mumpuni untuk menghandle beberapa game berat. Hanya saja terkadang itu terasa patah-patah ya. Ya karena smartphone ini dibekali dengan spesifikasi yang nggak begitu wah. Grafis yang ditampilkannya pun ya ala kadarnya sih. Nggak ketinggalan juga kita melakukan beberapa benchmark seperti menggunakan aplikasi Antutu dan deteksi sensor. Untuk skor yang ditorehkan sendiri, smartphone ini menghasilkan sekitar 20.000 poin untuk pengujian menggunakan aplikasi Antutu. Nah, untuk sensornya sendiri, smartphone ini nampaknya tidak begitu lengkap. Yang ada itu cuma sensor accelerometer, sensor cahaya, sensor proximity, dan sensor suara saja. Jadi kami tekankan bagi Anda yang sedang mencari smartphone dengan performa yang menjanjikan, apalagi bisa menjalankan atau memutar video 360 derajat atau konten VR, kami tidak menyarankan smartphone ini karena tidak terdapat sensor giroskopnya. Waduh, coto ini ya. Motorola Moto E3 Power ini kami rasa suara yang dihasilkannya pun lantang, hanya saja terdengar datar, apalagi waktu volume dimaksimalkan itu kadang-kadang itu terasa pecah. Jadi di titik tertentu lagu-lagu misalnya yang banyak bassnya gitu, yang jeduk atau sejenisnya, terkadang tuh terdengar pecah. Tapi untuk dinikmati itu masih oke kok, tenang aja.
Dibanderol dengan seharga 1,9 juta, menurut kami smartphone Motorola Moto E3 Power ini cukup layak untuk dimiliki. Apalagi bagi Anda yang suka membuka sosial media, suka eksis gitu ya. Apalagi dengan baterai yang besar, smartphone ini bisa tahan seharian. Dari pagi sampai malam tuh masih bisa. Untuk chattingan tuh oke, mau buka pet, Facebook, Line, Twitter, buka Instagram, kepoin mantan, kepoin pacar, kepoin gebetan mungkin. Nah, smartphone ini cocok bagi Anda. Hanya saja kalau dipakai untuk game ya pastinya lebih boros. Kami mencoba itu ya bertahan sekitar 3-4 jaman lah kalau dibuat full ngegame ya, full ngegame. Apalagi desainnya yang kokoh, mantep ini ya. Di tangan tuh nggak kegedean, nggak kekecilan, dan juga covernya bisa dilepas. Menurut saya ini adalah nilai tambah karena bisa dilepas, jadi baterainya kalau hamil bisa diganti. Pada performanya kami tak bisa berkata banyak karena smartphone ini memang dibekali dengan spesifikasi yang pas-pasan. Apalagi kita nggak akan menemukan sensor gestur-gestur gitu ya, soalnya kan biasanya itu smartphone saat itu tuh dilengkapi dengan gestur-gestur, misalnya yang huruf C untuk buka aplikasi misalnya Instagram, lalu E untuk buka Twitter, lalu O untuk buka browser. Itu tuh di smartphone Motorola Moto E3 Power ini tidak ada. Kami tekankan tidak ada, jadi fiturnya tuh minim sekali. Nah, cukup segitu dulu review dari Motorola Moto E3 Power dari beritateknologi.com. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, serta komentari bagian apa yang kalian suka, atau mungkin ingin menambahkan sesuatu, atau ingin memberikan kritik dan saran, monggo silakan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, biar gak ketinggalan informasi seputar unboxing dan review smartphone dan gadget masa kini. Serta yang terakhir, jangan lupa juga untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang terkini. Jadi biar gak kudet, biar gak ketinggalan zaman, biar update informasi teknologi yang terkini, kunjungi situs kami. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. See you.